Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Ini udah malam tapi udah gak sabar pengen segera buka kotak dari Xiaomi. Ini adalah Xiaomi Smart Band 9 Active varian warna baru. Saya udah review ya Smart Band ini, dan ini salah satu Smart Band paling cakep di kelas harga 300.000. Atau kalau kamu dapat voucher bisa tuh dapat harga 200 ribuan. Ya 270, 280, dan kamu udah dapat smart band atau fitness tracker yang proper banget dari brand besar yaitu Xiaomi. Bismillahirrahmanirrahim. Harganya tidak ditulis dengan jelas ya, cuma bintang-bintang doang. Saya beli di 300.000 kurang, yaitu 290 ribuan, dan ini sangat untung beli ini. Apalagi bagi temen-temen nih yang udah mulai pengen lari, kemudian pengen ngecek ya progresnya seperti apa. Karena kalau tanpa wearable itu agak kurang maksimal gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja tanpa wearable, tapi kalau ada temen wearable jadi kita bisa lihat progres kita tuh seperti apa. Dan ini salah satu yang paling murah tapi kualitasnya cakep, Xiaomi Smart Band 9 Active. Nanti saya kasih lihat ya di akhir video kualitas sensor dari Smart Band ini. Oke, saya beli varian warna hijau, dan ini kayaknya bakal gonjreng banget, jadi cocok buat sporty gitu. Packaging seperti ini. Saya agak sedikit lupa ya untuk Smart Band 9 Active dulu apakah kotaknya sama kayak gini atau udah beda. Tapi kayaknya sih cuma beda di warna aja, kotaknya nggak ada yang berubah. Xiaomi Smart Band 9 Active, branding Xiaomi, dan ini tampilan Smart Band-nya. Dia udah pakai layar 1,47, tapi belum pakai panel display AMOLED dan masih TFT, tapi kualitasnya bagus-bagus aja, gak ada masalah ya. Kemudian smooth refresh rate. Nah ini harga segini kita dapat refresh rate 60 Hz. Itu untuk sebuah wearable mulus banget. Kemudian di sini baterainya bisa sampai 18 hari. Jadi tentu awet banget. All day SPO2 monitoring. Ini juga termasuk yang sangat jarang di kelas harga 200.000, 300.000 ada SPO2 yang bisa aktif all day. Makanya mereka nulis kayak gini. Kemudian ada scientific sleep monitoring, all day heart rate monitoring, 50 sport modes, 5 ATM. Jadi udah anti air, dan dia juga gak ada bolongan mic dan speaker, jadi gak perlu worry ya basah-basahan. Oke, itu aja untuk packagingnya. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, sobek. Aduh, Xiaomi, ini gak merhatiin ini. Bukanya dari sini. Oke, di sini ada kabel charger ya. Kabel chargernya ini sama dengan produk Xiaomi yang lain, kecuali yang seri S ya. Kemudian buku, apakah tidak ada buku? Oh ada. Saya agak kaget kok kayak gak ada buku gitu ya. Ini buku manualnya. Xiaomi Smart Band 9 Active User Manual. Udah itu aja ya, simple banget. Charger, manual book, dan juga device-nya. Idih. Bener nih, warna hijaunya ini gonjreng banget dan bakalan cocok buat yang suka sporty. Oke, kita deketin. Ini dia guys ya, Xiaomi Band 9 Active varian warna baru yaitu warna hijau. Ini gonjreng banget, jadi bakal jadi pusat perhatian. Bagi teman-teman yang suka tampil sporty, ini bakalan bagus dan cocok banget. Kalau misalkan punya itu ya sepatu yang sama-sama gonjreng dipadukan dengan ini bakalan cocok banget. Saya benar-benar gak nyangka Xiaomi bisa ngasih wearable dengan harga segini ya, 300.000 dengan kualitas yang cakep. Ini bagian luarnya aja yaitu strapnya, ini kayak bukan perangkat harga 300.000. Jadi nggak tahu nih apa yang dipangkas oleh Xiaomi buat menekan harga bisa sampai semurah ini. Karena kalau kita lihat kompetitornya seperti ya itel gitu kan, masih ya mirip-mirip dengan ODM yang lain kualitasnya, tapi Xiaomi bisa beda kayak gini. Kita coba nyalain ya, colokin ke listrik. Apakah bakal nyala ya atau dapat produk cacat? Oh ini bagian bawahnya nih. Yap, nyala ya Xiaomi.
HyperOS. Ini udah pakai HyperOS loh. Kok langsung mati? Oh enggak. Khas charging animation Xiaomi ya. Oke, untuk proses unboxingnya seperti itu dan saya cukup puas ya dengan varian warna barunya. Nanti saya bakal setting-setting dan kita tes olahraga menggunakan Xiaomi Smart Band 9 Active. Saya bandingkan dengan wearable yang harganya jauh lebih mahal. Oke guys, ini dia Xiaomi Smart Band 9 Active ya. Ini saya pakai kamera atau lensa ultrawide, jadi kelihatannya tuh jadi gede banget. Padahal ini di pergelangan 15 cm, ini cocok ya. Nah, kecerahan fullnya kayak gini kalau kita pakai di kondisi di luar ruangan. Memang ya sosok aja sih, biasa-biasa aja ya untuk kelas harga segini. Tapi ini kan Smart Band yang harganya cuma 200 ribuan, gak nyampe 300 ribu. Dia seperti yang kita baca tadi di video unboxing udah menawarkan refresh rate 60 Hz. Ini nyaman banget. Setahu saya sih gak ada ya di harga segini yang udah 60 Hz. Atau saya lupa ya, coba kasih tahu di kolom komentar. Cuman yang perlu diperhatikan, ini tuh layarnya sebenarnya nggak full gitu ya. Jadi kalau kita pakai watch face yang full warna gitu, full color, itu bakal kelihatan bezelnya cukup tebal. But ya tinggal disiasati pakai watch face yang backgroundnya tuh hitam ya, biar kelihatan cakep. Ya kayak inilah. Untuk fitur fitness trackernya juga di sini basic aja, seperti ada pedometer ya, di sini di bagian statistik bisa kita lihat untuk langkahnya. Nanti bakal kita bandingkan dengan Amazfit Helio Strap yang harganya jauh lebih mahal ya. Ini cuma gini doang, nggak ada layarnya, tapi bisa 2 juta. Kemudian di sini juga tentu ada heart rate monitoring, SPO2 yang semuanya bisa all day. Ini salah satu jadi keunggulan juga ya, karena SPO2 di harga segini yang bisa all day itu sangat jarang. Sleep tracker nanti juga kita bakal bandingkan dengan ini, hasil sleep trackernya seperti apa. Kemudian ada juga stress level. Sisanya di sini untuk fitur-fitur tambahan ya untuk smartwatch dan untuk smartphone. Ya seperti ada musik, kemudian kamera dan lain-lain. Selanjutnya tentu kita bakal ngetes untuk heart rate sensornya ya di Xiaomi Smart Band 9 Active ini. Kita bakal mix ya antara lari dan juga jalan selama pengetesan. Jadi nanti kurvanya bakalan kita lihat naik turunnya apakah bagus atau jelek. Yuk aja kita mulai, tapi nggak bisa saya rekam karena HP-nya bakal saya pakai untuk perekaman menggunakan Helio Strap. Oke, nanti kita lihat di studio aja ya. Nah, untuk data laporan olahraganya, karena tadi itu kita mulai dari aplikasi Mi Fitness di HP ya, karena kita pengen nebeng GPS HP. Jadi di sini gak bakal nongol di riwayat latihan, bakalan kosong kayak gini. Jadi datanya hanya kita bisa lihat di aplikasi Mi Fitness. Kecuali kamu olahraganya tanpa menggunakan GPS dari HP ya, mulainya dari Smart Band-nya, itu pasti untuk data laporan olahraga bisa dilihat di sini dan juga di aplikasi Mi Fitness. Nah, di aplikasi tampilan data olahraganya seperti ini, seperti biasa ya. Di atas ada tombol share, Xiaomi udah bisa kita custom foto dan juga data-datanya. Kemudian tampilan mapnya gak ada problem, itu udah cakep. Di sini untuk centering, zoom in zoom out juga aman. Kemudian di sini untuk tampilan petanya ada 3 opsi. Kemudian di sini ada summary, jarak yang ditempuh, durasi olahraga, kalori yang terbakar, tempo rata-rata, BPM rata-rata, dan juga langkah. Kita bandingkan langsung ya, langkahnya di sini tercatat selama olahraga 1380. Sedangkan langkah yang dicatat di Helio Strap 1390. Selanjutnya di sini ada data heart rate, kemudian zona heart rate, tempo per kilometer ya, karena cuma ngetes 1 kilo doang, jadi ya cuma ada 1. Kemudian ada irama, panjang langkah, dan sudah. Oke guys, ternyata saya menemukan masalah ya, problem file GPX dari aplikasi Xiaomi gak bisa di-upload. Atau kenapa ini tuh ya? Tuh, some files could not be processed, gak bisa diproses. Jadi untuk perbandingannya mungkin ya sederhana seperti biasa jadinya ya. Kita lihat rata-rata dan juga maksimal heart rate doang.
Oke, untuk heart rate-nya di sini rata-rata Xiaomi dapat 150 bpm, sedangkan maksimal di 179 bpm. Ini lebih tinggi dari catatan oleh Heliostrap. Ya, di sini rata-ratanya 158 dengan maksimal 176. Tapi untuk kenaikan dan juga penurunan heart rate selama olahraga lumayan mirip ya. Di sini mulai kemudian ada naik, turun lagi sedikit, naik lagi. Di sini juga sama, naik, turun, naik lagi, turun, naik, turun. Ya sama sih. Tapi nggak bisa saya kasih lihat secara detail seperti biasa ya karena file GPX-nya yang error. But overall untuk kelas harga 200 ribuan ya, kurang dari 300 ribu, ya tentu perangkat ini heart rate-nya bagus meskipun sedikit lebih tinggi untuk pembacaannya. Ini ngingetin ke Amazfit zaman dulu ya, waktu awal-awal Amazfit ngeluarin smartwatch. Itu selalu tinggi dari wearable lain gitu. Dan terakhir sleep trackernya. Di sini Xiaomi agak sedikit aneh ya, karena tercatat 5 jam 8 menit padahal di Heliostrap cuma 4 jam 58 menit. Ada sedikit pembeda yaitu pembacaan di awal tidur. Xiaomi tercatat ya untuk tidurnya di sini 23.12. Sedangkan di Heliostrap di sini dari 23.22. Ini masih tiduran, belum benar-benar tidur ya. Kemudian bangunnya sih lumayan mirip, di Heliostrap 4.21 sedangkan di Xiaomi 4.20, beda 1 menit. Sebenarnya lebih deket Xiaomi sih untuk bangunnya ya. Jadi beda 1 menit kalau Xiaomi dengan yang saya lihat pas waktu bangun, sedangkan di Helio beda 2 menit tentunya. Nah, tapi untuk pembacaan selama tidur Xiaomi ini simple banget ya. Di sini cuma ada lelap dan juga ringan. Ringan, kemudian lelap sebentar, sisanya ringan. Sedangkan di Helio ini lebih detail. Ya, ini detailnya tuh seperti ini. Lelap, 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 kemudian ringan, 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 REM, REM. Di Xiaomi tidak ada REM ya, wajar sekali lagi ini cuma wearable yang harganya di bawah 300 ribu. Begitu juga di percobaan lain ya, untuk pembacaan tidur Xiaomi itu selalu lebih awal 22.53. Ini masih tiduran doang, belum benar-benar tidur. Sedangkan di Heliostrap di sini saya tidurnya tercatat baru 23.14. Kemudian bangunnya lumayan deket ya, tapi sedikit beda. Jam 4.05 ya, ini untuk bangun subuhnya. Sedangkan di sini jam 4.09, sedikit lebih telat ya untuk baca bangunnya. Di Helio ada bangun ya, karena ini bangun ya. Ini yang warna merah itu saya bangun. Kemudian tidur lagi nih pagi-pagi. Dan seperti biasa ya di Helio ini lengkap banget ya, karena harganya juga mahal banget ya untuk sebuah heart rate monitoring doang, nggak ada layarnya. Kayak gini, ada deep sleep, light sleep, REM, kemudian ada BRPM, BPM. Ya kalau di Xiaomi yang harganya cuma 200 ribuan, cuma deep sleep dan light sleep doang, nggak ada yang lain. Saya buka kayak gini juga, kalau pengen ada detak jantung, nggak tahu kenapa ini malah berhenti di tengah, sisanya nggak ada detak jantung, mati atuh. But overall ya gitulah ya, untuk kelas harga 200 ribu atau 300 ribu kurang, wearable ini tentu sangat worth it ya bagi kalian yang pengen punya fitness tracker, apalagi dari brand ternama seperti Xiaomi. Huawei mana ada yang harganya 200 ribuan, Amazfit juga belum ada yang 200 ribuan. Ada mungkin ya wearable jadul ya jatuhnya, tapi ini udah termasuk masih baru. Oke, terima kasih bagi yang udah nyimak ya video unboxing varian warna baru untuk Xiaomi Smart Band 9 Active dan juga tes sensornya yang ternyata terhalang dengan file GPX-nya korup ya, gak bisa saya upload. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang masih ragu buat beli ini karena harganya sangat murah, apakah heart rate sensornya bohongan, tapi ternyata setelah saya tes ini heart rate sensor beneran. Dan sebelum saya tutup ya, bagi kalian yang udah pakai Xiaomi Smart Band 9 Active, itu kesannya seperti apa? Coba kasih tahu kita di kolom komentar. Kalau saya sih selain dari data tadi, gak tahu kenapa Bluetooth-nya tuh selalu kadang nggak connect gitu. Beberapa kali sih.
bukan sekali doang. Jadi udah aktif lama, kemudian beberapa jauh dari HP, pas ngedekat lagi ke HP tiba-tiba gak mau connect, harus di restart dulu baru mau connect lagi. Oke, Rizal Bossi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.